Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Ghifari. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5 kelas C. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi dari Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya ingin menyampaikan 3 poin utama, yaitu yang pertama ada pengertian hukum perdata Islam di Indonesia, yang kedua latar belakang hukum perdata Islam di Indonesia, yang ketiga yaitu kekuatan hukum perdata Islam. Poin pertama yaitu pengertian hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam adalah bagian dari hukum Islam yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah, sehingga pengertian hukum perdata Islam di Indonesia adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Poin kedua yaitu ada latar belakang. Hukum perdata Islam di Indonesia dapat dilacak keberadaannya hingga masa sebelum kedatangan Belanda. Hukum Islam telah lama hidup dalam kesadaran masyarakat bersamaan dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara. Hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya hukum adat dengan hukum agama tidak ada bedanya, sebagaimana terjadi pada Kesultanan Banten di masa tersebut. Hukum Islam telah menjadi hukum positif di Nusantara. Kenyataannya tersebut didukung oleh bukti-bukti historis yang banyak tersebar dalam catatan sejarah. Fase kedua perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Pada fase ini, pemerintah kolonial Belanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan tahapan-tahapan kebijakan strategisnya dengan menciptakan teori resepti in complex. Fase ketiga perkembangan hukum Islam adalah pada masa kemerdekaan. Profesor Hazairin mengatakan, setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori resepti tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori resepti harus enyah atau exit karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Poin ketiga yaitu ada kekuatan hukum Islam di Indonesia. Membicarakan kekuatan hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana penulis telah kemukakan bahwa setidaknya ada 4 produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, 4 produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikih, fatwa ulama hakim, keputusan dan pengadilan, serta perundang-undangan. Persoalannya adalah di mana posisi komposisi hukum Islam di Indonesia dalam konteks produk pemikiran hukum Islam tersebut. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.